Jonathan David memang harus beradaptasi ya, dan kita juga sama-sama tahu kalau di Liga Italia itu dibandingkan Liga Prancis bukan cuman tekanan lebih intens dari sisi environmental, tapi dari segi kualitas juga beda banget kan. Problemnya adalah apakah dengan pola main seperti ini, dengan cara yang dibangun untuk Spalletti ini adalah untuk jangka panjang atau cuman untuk 3 musim aja. Jadi harus jangka panjang, karena ketika kita meng-hire Motta harapannya juga begini gitu. Tapi tiba-tiba ganti pelatih Tudor, berubah lagi kita mainnya, terus dari Tudor berubah lagi ke Spalletti. Jadi Spalletti ini better sih kalau gue bilang harusnya dari awal musim sih. Jadi awal musim itu harusnya udah pakai Spalletti kalau memang Juventus tidak punya pilihan lain untuk pelatih Italiano ya kan. Karena kan identiknya tuh Juventus dengan pelatih-pelatih Itali ya kan. Sobat Suara Juventini. Nah, kali ini kita bakal bahas tentunya berita-berita terbaru tentang klub kesayangan kita, yaitu Juventus. Nah, di sini aku yaitu Amel nggak sendirian karena kita udah bersama 3 narasumber kita, yaitu ada Mas Adi. halo, gua Adi dari Jakarta Barat. Oke, terima kasih Mas Adi. Lalu ada Mas Rocky. Halo, Rocky seperti biasa dari Tangsel. Oke, terima kasih Mas Rocky. Dan terakhir ada Mas Ali nih. Selamat pagi, siang, sore, malam. Seperti biasa saya Ali. Mari kita ngobrol-ngobrol. Oke, terima kasih Mas. Nah, teman-teman Suara Juventini nih yang mungkin pengen nih jadi salah satu narasumber seperti Mas Adi, Mas Rocky, dan Mas Ali bisa banget. Nah, gimana sih caranya kalian tinggal bergabung nih menjadi membership Suara Juventini. Nanti kalian bisa berkesempatan gitu untuk podcast baik online maupun offline. Dan kalian akan tergabung nih dalam grup WA yang pastinya kita bakalan update terus dan juga rame banget, asik banget. Nah, mungkin teman-teman yang lain juga mau memberikan dukungan lain. Sekarang kita tuh ada QRIS ya teman-teman ya. Jadi kalian bisa tinggal scan ya, dukung untuk host dan juga tentunya narasumber biar mungkin kita bakal sering nih ya, biar lebih sering untuk podcast offline kayak gini. Betul. Oke. Kalau gitu kita langsung aja masuk ke materi pertanyaan kita nih ya Mas ya. Nah, kita semua kan pasti bertanya-tanya nih tentang 2 rekrutan baru kita yang paling ditunggu, yaitu ada Jonathan David dan juga Edon Zegrova yang mungkin terlihat masih sangat kesulitan nih untuk nyetel di Turin. Nah, malam ini kan kita mendapatkan pandangan ya yang sangat jujur dan juga menusuk nih langsung dari orang yang mungkin paling tahu nih tentang kualitas mereka, yaitu Alessandro Barnaba, pemilik dari Lille, klub lama mereka. Nah, dalam sebuah forum bisnis baru-baru ini, Barnaba nih tidak menahan diri nih, dia blak-blakan nih ngomong gitu kalau dia nih sudah menduga nih bahwa Jonathan David akan kesulitan nih karena Juventus itu tidak melakukan satu hal krusial yang dilakukan Lille. Dia juga memberi peringatan soal kondisi Edon Zegrova yang ternyata datang ke Juventus dengan sebuah masalah serius ya. Nah, ini kan adalah analisis orang dalam gitu ya yang sangat krusial nih ya. Kita bedah nih. Kalau kita bicara tentang soal Jonathan David nih Mas ya. Barnaba kan menyebut David ini tidak menemukan tim yang dibangun di sekelilingnya nih seperti saat di Lille. Apakah ini mengidentifikasi gitu bahwa Juventus nih belum menyesuaikan sistem ofensifnya gitu dengan karakter David, atau justru David nih yang belum mampu nih untuk beradaptasi dengan sistem Tudor saat itu. Barnaba kan juga menyoroti bahwa tekanan di Italia gitu jauh lebih intens nih dibanding dengan liga lain seperti di Prancis. Apakah faktor ini turun berpengaruh nih terhadap sulitnya gitu adaptasi pemain-pemain baru Juventus yang terutama mereka yang datang dari liga asing nih? Boleh deh, silakan Mas Ali terlebih dahulu deh. Boleh, silakan Mas Ali. Sejauh ini jadi striker kesayangan kita ya. Jadi ya. Jadi gini, Jonathan David ini kan oke lah, dia pindah ke Juve gratis kan ya, tapi ada signing fee. Sekarang tuh kayak gitu ya, pindah gratis tapi ada signing fee, apa itu maksudnya? Sama bayar duit juga kan. Dia nih kalau gue lihat kan memang 3 musim terakhir di Lille itu ya kualitasnya oke lah, striker 25 gol lah. Tapi ya kan harus dipahami lebih dalam ya. Nama akhirnya kan David nih, bukan Ronaldo atau Higuain. Jadi buat gue agak-agak sedikit out of line gitu kalau lo baru datang ke Juve tapi langsung mengharapkan tim itu dibangun di sekitar lo. Itu susah. At least
jadi harus membuktikan dulu lah kalau kayak gitu, seenggaknya semusim dulu lo kayak gimana, baru musim berikutnya bisa mungkin ya disesuaikan antara dia. Apalagi kita sama-sama tahu kalau sekarang ini di Juve center of project-nya kan bukan dia, tapi Yildiz kan. Nah, jadi di situ memang mau nggak mau Jonathan David memang harus beradaptasi ya, dan kita juga sama-sama tahu kalau di Liga Italia itu dibandingkan Liga Prancis bukan cuman tekanan lebih intens dari sisi environmental, tapi dari segi kualitas juga beda banget kan. Sorry to say nih, Ligue 1 kalau nggak ada PSG atau Marseille ya biasa aja. Ya biasa aja gitu kan. Memang itu kan digendong sama dua tim itu gitu loh. Jadi memang pada dasarnya ya mau nggak mau Jonathan David harus beradaptasi sebaik mungkin di musim pertamanya dia setidaknya buat pembuktian, karena kan memang dia dibeli itu memang buat jadi striker utama, meskipun sejauh ini performance-nya masih kalah ya kalau kita bilang ya, dibandingkan Dusan. Terus yang kedua kalau mengenai si Zegrova, buat gue Zegrova masih lebih dapat pas lah, masih lebih dapat keringanan lah, meskipun kita datangin dia dengan kondisi yang tidak fully fit. Kan memang dia sebenarnya dibeli itu buat jadi backup dulu, jadi buat jadi backupnya Chico ya. Memang jatuhnya fitness dia memang masih harus ditingkatkan musim ini, tapi itu pun kalau kita lihat meskipun dia dimainin cuma 15 menit 20 menit lumayan ada gregetnya gitu loh. Beda nih sama yang kalau kita lihat sama kayak si Jonathan David gitu loh. Jadi ya memang untuk pemain-pemain yang baru didatengin ini, apalagi didatenginnya ke klub yang upgrade dari Lille ke Juve kan upgrade dong. Nah itu memang faktor adaptasi itu penting. Jadi memang musim pertama ini tuh harus sebisa mungkin adaptasi buat pembuktian diri lah ke kedua pemain ini gitu. Oke, terima kasih Mas Ali. Jadi untuk adaptasi ini penting ya, dan juga pemainnya yang harus menyesuaikan klub ya. Iya. Oke, kalau dari Mas Adi gimana ya pandangannya? Silakan Mas Adi. Soal Jonathan David yang belum perform ya, jauh ini belum perform. Ya emang pada dasarnya kan dia di situ sebagai bintang lah di Lille. Kita tahu lah bahwa dia ada musim pertama dia bawa juara di Ligue 1 ya, di Prancis itu. Musim pertama dia itu nyetak 13 gol. Tapi bukan berarti dia akan jadi pemain bintang di klub lain gitu. Ketika dia datang ke Juventus, kan environment-nya berbeda. Ketika lu sebagai superstar datang ke tim yang di situ sudah ada rising star, macam Yildiz, sudah ada yang gaji yang gede lebih dari dia, ada Dusan. Jadi dia harus beradaptasi di lingkungan baru, terutama beda liga. Nah, yang jadi permasalahan, ekspektasi kita sebagai fans ini nganggap David ini sebagai apa? Kalau gue ya ini sebagai kelas striker yang level Serie A aja udah. Kalau kau berharap di Eropa ya nggak masuk dengan kualitas-kualitasnya si David ini gitu. Jadi ekspektasi kita terlalu gede dan dia nggak perform, ya ini musim pertama, musim masih adaptasi lah buat dia. Apalagi dia datang dari liga yang levelnya jauh di bawah Serie A, mungkin beda sama Serie A. Kalau kecuali datang dari Premier League, mungkin ada sedikit adjustment lah, dia gampang lah langsung tune in. Tapi ini Ligue 1 yang dimana dia main mungkin cuman lawan PSG doang sama Marseille yang benar-benar dia bisa fight. Lebihnya kan mungkin levelnya sama gitu sama Lille. Jadi yang adaptasi ini yang akan jadi berat buat David. Kenapa nggak tune in di skema Tudor? Apalagi Tudor dengan David ini karakter mainnya agak sedikit beda ya. Mana Tudor yang lebih banyak main intensitas tinggi, terus juga banyak main yang berpossession banget tuh. Ditambah dengan Spalletti pelatih baru juga mainnya begitu. David ini di Lille dibangun tim untuk bermain defense counter. Jadi gimana tim yang bermain counter attack. Nah, ini tidak sama dengan apa yang didapatin dia di Juventus. Ini kan akan kejadian lagi buat dia adaptasi. Ini yang kalau kita mau lihat gol dia waktu lawan Juve di UCL musim lalu itu kan counter attack itu dari Zegrova langsung ke David. Nah, yang bola-bola kayak gitu kita nggak dapat di Juve, dia nggak dapat bola-bola kayak gitu. Kenapa? Ketika Juve benar lawan low block. Jadi benar-benar dia nggak bisa main model taktikal seperti ini dan dia adaptasi. Makanya Tudor lebih milih mainin Dusan sekarang gitu, dan sekarang Spalletti pun mainin Dusan. Jadi emang musim-musim struggle buat David yang dimana ya lu adaptasi lu satu musim. Kalau musim depan atau 2 musim lagi masih nggak bisa perform, ya mau nggak mau kita harus cari striker baru yang benar-benar cocok buat strategi pelatih nanti, karena Dusan juga belum tahu masa depannya. Openda juga akan jadi striker yang 40 juta euro yang kita nggak tahu ke depan bisa diapakan. Jadi Openda belum open. Ini yang benar-benar kita butuh gitu, striker yang bisa nyetak gol gitu. Kalau Zegrova ini kan datang kayak beli kucing dalam karung ya, pemain yang nggak main at least 2025 tuh Zegrova nggak pernah main, terus tiba-tiba datang ke Juventus. Harapannya mungkin sebagai backup Chico oke. Tapi lama-lama kan Chico kalau main terus-menerus kita butuh backup. Nah, backupnya ini harus tune in. Masalahnya Zegrova pada kondisi fisik sekarang, dengan kita kondisi liga posisinya lagi nggak stabil, terus juga UCL juga belum menang, jadi emang
pressure-nya lebih besar lagi buat lini depan Juventus ini, yang jadi pelatih baru pun harus bisa ngejas bagaimana Zagorova harus bisa main di menit keberapa, nanti bisa performnya di berapa menit doang. Ini yang harus evaluasi lagi, karena Zagorova nggak bisa main full 90 menit, apalagi kalau Chico juga kalau kita paksain juga kita akan habis di beberapa pertandingan karena ya akan kekurangan pemain lagi atau cedera atau gimana, nanti ya, bahwa kita beli pemain yang kondisi nggak fit ya ini resikonya gitu. Amel. Oke, terima kasih Mas Adi. Pastinya Jonathan David nih harus menunjukkan ya di musim awal oke lah untuk pengenalan. Di musim-musim saja dia harus menunjukkan dan jangan sampai underperform ya. Untuk Zagorova juga kita harus kasih dia menit bermain, tapi juga tergantung nih dari skema pelatih. Nah kalau dari Mas Rocky nih, gimana pendapatnya? Silakan Mas Rocky. Jonathan David dibeli dari Lille, terus dari Liga Prancis, Ligue 1, masuk ke Liga Italia yang benar-benar taktikal banget, cara bermainnya sangat berbeda, terus tidak seperti liga-liga lain yang lebih ruang terbuka, karena di sini kan lebih rapat kalau di Liga Italia. Jonathan David ya sebenarnya sih dengan gajinya cukup lumayan ya kan. Berapa sih, 6 ya? Iya. 6 juta ya? Iya. Lumayan. Nah, itu kadang kita sebagai Juventini sih sempat miris juga ya. Nah, ya walaupun ya kan musim pertama ya kita kasih dispensasi lah. Maksudnya dia harus beradaptasi dengan kultur sepak bola Italia itu seperti apa ya kan. Kita nggak bisa samakan dengan Liga Prancis karena pindah ke Lille sama ke Juventus itu beda. Ibarat kata lu pindah perusahaan yang lebih besar kayak gitu kan. Dari perusahaan yang mungkin sedang-sedang aja, terus ini punya brand besar. Mau ya sebut kan? merek juga nggak apa-apa. Nah jadi gue berharap sih Jonathan David bisa dikasih menit bermain, tapi kita lihat juga nih performance-nya sampai winter. Nah nanti apakah mau dijual apa enggak kayak gitu kan? Karena melihat performance-nya sampai saat ini masih belum signifikan, walaupun dia udah cetak gol ya 2 kalau nggak salah ya, 2 apa Satu preseason, 1 pekan pertama kan? Iya, itulah pokoknya. Nah, jadi makanya gue sih berharap kalau memang tidak ada perubahan, ya mungkin musim kedua, musim ketiga bisa diganti lah kayak gitu. Mengenai Edon Zagorova ini mirip-mirip ketika Juventus beli Jalo ya kan. Pemain antah berantah ya kan, lagi nggak sehat terus dibeli. Nggak tahu, gue demen banget Juventus kayak gini ya. Pemain lagi nggak fit, lagi cedera terus dibeli ya kan. Ya walaupun dia menjadi superstarnya di negaranya di Kosovo, tapi masih belum bisa melihat tajinya Zagorova sebenarnya ya kan. Walaupun di sini plottingnya sebagai backupnya Conceição ya kan. Melihat pertandingan kemarin, kalau menurut gue sih sebenarnya sih oke. Cuma mungkin dari segi fisiknya masih belum menemukan top formnya aja kan. Jadi sehingga pelatih baik itu Tudor maupun Spalletti masih ragu menempatkan dia sebagai starting 11 ya kan. Gue berharap juga ini sih sebenarnya kalau misalnya diasah sih oke juga sih Zagorova ya. Tapi kalau nggak memungkinkan juga ya udah paling jadi hanya sebagai pelapis aja sih kayak gitu. Oke, terima kasih Mas Rocky. Nah, sekarang kita pindah ke Spalletti nih, pelatih baru Juventus ya. Kalau dari awal kan Spalletti ini udah nunjukin nih betapa perfeksionisnya dia ya. Nah, menurut laporan Tuttosport nih, dia bahkan ngomong nih langsung ke petugas lapangan di Continassa, minta rumputnya itu dipotong nih untuk lebih pendek dan juga lebih rata. Katanya biar tempo permainannya itu lebih cepat dan juga bolanya itu ngalirnya lebih halus. Nah, Andrea Cambiaso juga sempat cerita nih ke Stampa kalau Spalletti itu detail banget nih di latihan, dari hal kecil nih kayak skema kick off gitu sampai lemparan ke dalam pun sangat diperhatikan nih oleh pelatih baru kita. Nah, tapi yang menariknya Spalletti ini tetap menekankan gitu pentingnya hasil akhir pertandingan ya, yang hal yang dulu juga ini jadi mantra pelatih kita yang lama ya, Allegri. Nah, meski baru memulai masa jabatannya di Turin, gaya Spalletti ini kan mulai terlihat nih menanamkan budaya kerja yang berorientasi nih pada detail, terus juga disiplin dan kecepatan berpikir di lapangan. Nah, kalau misalnya kita lihat kan permintaan Spalletti nih soal tinggi rumput ini kan mungkin terdengar sepele gitu ya bagi sebagian orang, dan menurut para narasumber nih, apakah ini adalah sinyal fundamental bahwa Spalletti ini sedang memaksakan gitu ya identitas fast football dan permainan 1-2 sentuhan, sebuah filosofi yang selama ini mungkin hilang nih dari Juventus.
Dan satu poin menarik lainnya nih, kalau kita lihat dari Cambiaso, dia kan menyebut Spalletti ini juga mengingatkan tim soal komentar Allegri tentang pentingnya hasil di Juventus. Bagaimana para narasumber gitu ya melihat perpaduan ini ya, dimana di satu sisi Spalletti ini sangat idealis dan juga obsesif gitu dengan cara bermain gitu ya, sampai rumput aja diperhatikan gitu ya, tapi di sisi lain dia juga menghormati DNA pragmatis klub ya. Mampukah Spalletti gitu ya menyeimbangkan dua filosofi yang seringkali bertentangan nih di Turin? Silakan Mas Adi dulu deh, boleh Mas, silakan Mas. Ya, soal Spalletti dengan filosofi dan Juventus dengan DNA pragmatis ini kan kayak dua sisi mata uang ya. Harus tetap ujungnya hasil tapi berbeda cara. Nah, gimana Juve mengakomodir cara bermain sepak bolanya Spalletti ketika tim yang dibangun tidak biasa bermain dengan karakter Spalletti. Jadi benar-benar timnya harus dirubah dulu secara mindset. Pertama tuh mindsetnya dulu. Sepak bola itu menyerang, penguasaan bola, nyitain pulang dan ngegolin gitu. Yang dimana tuh dulu harus ditanamkan ke pemain bahwa main bola itu bukan sekedar lu nyaga bertahan doang, habis itu bertahan counter attack, enggak. Sepak bola itu dimulai dari bawah, terus bola pendek ke atas sampai ngegolin. Nah, ini yang dirubah dulu dari Spalletti di awal kepada pemainnya. Kedua, soal rumput ini kan ciri khas tim-tim yang bermain sepak bola kaki-kaki ya, istilahnya kayak Hugo de Position, Pep Guardiola, Johan Cruyff, semuanya tim-tim yang bermain itu pasti rumputnya pendek-pendek. Ini yang akan membuatkan bahwa pemain bola itu akan lebih cepat mengalir gitu. Dan tambah lagi kecepatan berpikir pemainnya. Ini yang jadi problem di Juventus. Nanti kita akan bahas di review lawan Torino, gimana passing itu sangat-sangat kacau gitu ya, maksudnya bola mengalir lambat, terus juga kita nggak bisa ngatur tempo karena nggak punya karakter pemainnya. Nah, ini jadi problem. Jadi kita butuh hasil ya, kita butuh 3 poin karena kita juga butuh 4 besar, tapi juga kita butuh Spalletti, membantu Spalletti untuk bisa mengakomodir sistem dia. Jadi sebuah hal yang sangat sulit terrealisasi dalam waktu dekat kalau emang Juve nggak bisa mengakomodir itu. Karena oke lah, Spalletti bisa bermain idealis, bermain pragmatis, tapi apakah dengan bermain pragmatis ini bisa mengatakan musim ini oke, kita dapat besar, tapi musim depan pasti akan berubah lagi. Jadi problemnya adalah kalau mau dicoba sekarang dengan hasil yang mungkin agak up and down kayak sekarang ya, 4 game terakhir Spalletti, atau Juve ngikutin cara main biasa tapi 4 besar, musim depan kita akan rombak lagi cara mainnya dengan transfer besar lagi, dengan cara bermain baru, sehingga kita mulai dari nolnya dimulai di musim depan. Itu pun kalau Spalletti bisa bawa Juve ke 4 besar sesuai dengan kontraknya. Jadi problemnya adalah apakah dengan pola main seperti ini, dengan cara yang dibangun untuk Spalletti ini adalah untuk jangka panjang atau cuman untuk 3 musim aja. Jadi harus jangka panjang, karena ketika kita meng-hire Motta harapannya juga begini gitu. Tapi tiba-tiba ganti pelatih Tudor, berubah lagi cara mainnya, terus habis dari Tudor berubah lagi ke Spalletti. Jadi timnya visi yang nggak jelas ditambah dengan pelatih yang punya idealis. Ini seperti yang kita tadi, posisi mata uang sama-sama penting tapi nggak bisa bersamaan, karena harus ada yang ngalah atau harus ada orang yang menengah bahwa oke, hasil boleh, cara main lo begini tapi pemainnya gue sesuaiin dengan yang level-level kelas B. Jadi gue nggak bisa ngasih lo pemain kelas mahal tapi lo bisa gue kasih pemain kelas B untuk mengakomodir sistem bermain lo dan DNA klub. Jadi nggak bisa main kita ngerubah DNA, pelatihnya pengen A, klub pengen B, itu nggak bisa. Jadi problem yang besar adalah bagaimana Spalletti akan bisa survive di Juventus ketika tim dengan DNA yang berbeda sama yang apa yang dia mau gitu. Oke, terima kasih Mas Adi. Jadi kalau mau dia emang harus nyoba gitu ya di musim ini, walaupun mungkin bakal up and down, atau misalnya nyoba di musim depan gitu ya. Nah, gimana kalau dari Mas Ali nih pendapatnya? Silakan Mas. Iya, kalau tadi Adi bilang dari Motta mainnya Hugo de Possession, terus Tudor beda lagi, Spalletti beda lagi, Tudor mah skip aja kalau gue bilang. Iya, karena kalau gue ngeliatnya Spalletti ini kan kita sama-sama tahu brand footballnya tuh memang possession first ya, possession first, tapi di saat yang sama dia itu memang pragmatic. Khasnya dia itu memang positional football, Hugo de Possession, betul. Terus dan suka ini loh, kayak rotasi-rotasi gitu. Makanya sejauh ini kan kita lihat Cambiaso masih sering diputar kiri kanan, McKennie somehow masih dimainin terus, di mana dia dimanfaatkan sekali fisikalnya untuk exploring gitu kan. Nah, di sini tuh memang benar Juve tuh saat ini masih periode adaptasi, nggak dari pemain baru, nggak dari pelatih baru. Tapi gua rasa sebelumnya Spalletti sebelum dia memutuskan untuk ngambil kerjaan di Juve ini, dia pasti udah assess pemain-pemain Juve ini sebenarnya in some way bisa loh nerapin gaya main football gua, karena sebelumnya memang udah terbiasa main sepak bola possession first-nya di era Motta gitu kan.
apa Mota itu kan problemnya kan sepertiga akhir lapangan tuh. Sementara kalau buat bawa bola ke sepertiga akhir lapangan ya Juve sebenarnya udah oke-oke aja pemainnya dan kalau gue ngerasanya Spalletti sekarang itu tugasnya ya biar sepertiga lapangan ke golnya tuh bisa lebih ancamannya tuh bisa lebih banyak gitu loh dengan harapan ya nggak kebanyakan seri gitu. Nah memang saat ini memang masih jadi apa ya fase adaptasi. Kita memang harus tunggu sampai mungkin harapan gue sampai winter mercato deh. Winter mercato kalau kita sudah bisa mulai memetik 3 poin dengan konstan, it means yang dilakukan Spalletti ini udah on track gitu loh, tinggal paling diperkuat sedikit di winter mercato. Tapi itu juga kalau menurut gue sih memang musim ini mutlak harus 4 besar, betul harus 4 besar atau bahkan jadi kontender lah. Jadi mental itu melangkah jauh. Nah itu udah nggak usah, udah nggak boleh lagi tuh, udah kelamaan tuh. Nah iya. Dan soal sisi pragmatik sama apa tadi dulu? Pragmatik sama sepak bola menyerang. Buat gue sih itu nggak melulu berseberangan ya, karena kan yang satu itu kan masalah mental si pragmatik, sementara yang si sepak bola menyerang itu kan how-nya, gimananya. Nah itu buat gue tetap bisa berjalan bersamaan. Gimana pelatihnya aja nih mengolah tim yang ada ini untuk bisa mencapai tujuan. Oke, terima kasih Mas Ali. Jadi kita lihat aja nih Spalletti ya, dan target kita kan 4 besar ya Mas ya. Enggak, mau harus jadi kontender kalau menurut gue. Oke, kalau dari Mas Rocky nih gimana pendapatnya Mas Rocky? Silakan Mas. Sebenarnya sih ya ini gua nyesal karena Tudor itu diperpanjang sih. Karena gue pikir cuma jadi levelnya caretaker iya, kan, waktu itu kan levelnya hanya pengganti Mota sampai akhir musim dan mencapai target 4 besar di UCL. Di PHP Conte sih kita. Karena kita terlalu sentris mengejar Conte, dan Conte-nya di last minute akhirnya ke Napoli perpanjang. Kenapa enggak? Waktu itu sih pengennya sih Gasperini, cuma udah keburu palang tanggung ke AS Roma. Tapi ya udahlah, itu kan masa lalu ya. Menurut gua Spalletti ini better sih kalau gue bilang harusnya dari awal musim sih. Jadi awal musim itu harusnya udah pakai Spalletti kalau memang Juventus tidak punya pilihan lain untuk pelatih Italiano ya kan. Karena kan identiknya tuh Juventus kan pelatih Itali ya kan. Mungkin Spalletti gaya bermainnya saat di Napoli dulu, saat menangani timnas juga berbeda. Yang filosofi Juventus yang Mas Adi sama Bang Ali bilang itu lebih pragmatis. Ya mungkin di sini Spalletti masih mencoba ya kan, meramu kira-kira formasi apa yang cocok dibuat sama dia menjalani musim ini. Kita lihat beberapa match sudah ada menang tapi balik lagi seri lagi ya kan ya gitu. Karena pelatih itu kan dilihat konsistensinya, jadi apakah dia bisa mempertahankan kemenangan kah? Karena kan ya Juventus ini kan klub besar ya kan, jangan sampai kita ini sering ganti pelatih jadi kayak tim mediocre kayak gitu kan, bolak-balik ganti pelatih ya kan, jadi nggak ada pakemnya, mulai lagi dari awal lagi, baru lagi, mulai lagi setup lagi, baru lagi kayak gitu. Ya menurut gua sih Spalletti harusnya bisa lebih fast lagi ya untuk menerapkan formasi yang dia inginkan kayak gitu kan. Karena kalau menurut gua Spalletti ini ya walaupun dia sebagai titel 1 Scudetto ya kan, ya ada di sininya tatonya. Mungkin udah di laser kali itu mati ya kan. Diganti. Nah, ya menurut gua harus bisa lah ya kan, karena kalau kita ganti pelatih lagi ya mau sampai kapan Juventus kayak begini ya kan? Iya betul. Karena kan kalau gue lihat sering berganti-ganti pelatih itu tidak baik suatu tim ya kan. Jadi seakan nanti tim tersebut nggak punya kepercayaan diri untuk merekrut pelatih yang istilahnya yang punya pengalaman. Menurut gua ini jalannya Spalletti harus bisa menerapkan
lebih konsisten lagi aja lah kayak gitu kan. Mengenai tadi soal rumput ya mungkin dia orangnya kan detail ya. Iya. Udah lebih istilahnya lebih senior lah, mengetahui hal-hal lebih teknis gitu. Mungkin dia ingin menerapkan pola penyerangan one two dan lebih mendorong bola lebih banyak, lebih possession ball. Ya mungkin selama ini di Juventus ya mungkin rumputnya panjang-panjang, jadi alurnya bola tuh nggak terlalu deras yang seperti sekarang ini. Ya kita lihat aja nanti sampai akhir musim ini seperti apa. At least ya dapatlah Copa lah kayak gitu kan. Kalaupun emang nggak mau kan kontraknya itu sampai akhir musim ini untuk jatah 4 Liga Champion ya. Ya kalau bisa sih Copa dapat lah ya kan kayak gitu. Oke, terima kasih Mas Rocky ya. Nanti kita berdoa yang terbaik aja ya, dan juga jangan sampai gonta-ganti pelatih juga ya, bingung Iya. ya jadinya. Indra Safri masuk. Udah ada fotonya. Udah ada fotonya kan? Udah fotonya. Di depan JT sih. Oke, kalau sekarang kita ke topik yang agak beda nih, tapi sama pentingnya nih Mas, yaitu tentang fondasi baru Juventus ya. Di tanggal 7 November kemarin itu ya, lewat RUPS nih, Juventus resmi masuk ke era baru manajemen, di mana Damien Comolli ini resmi jadi CEO baru dengan wewenang yang besar banget ya, posisi yang udah lama nggak ada nih di Juve. Dia nggak sendirian ya, karena didukung dewan direksi yang tentunya isinya orang-orang hebat ya. Ada ahli keuangan dari Exors, lalu ada ahli branding dari LV, dan juga Peter Silverstone yang bakal ngurus sisi komersial klub. Nah kalau jadi fondasi barunya ini udah dibangun nih Mas ya. Nah pertanyaannya sekarang nih, dengan struktur baru ini nih ya, apakah Juventus nih harus balik bersaing gitu merebut trofi di Serie A dan Eropa gitu, atau ini proyek jangka panjang nih yang butuh waktu buat mateng dulu lah gitu. Gimana ya pendapat? Silakan deh Mas Ali dulu ya, silakan Mas. Ya oke, kalau dengan dewan direksi yang udah komplit, kalau menurut gue sih nggak ada alasan lain ya, saatnya kita udah compete buat trofi. Seenggaknya di liga lokal dulu lah, udahlah stop kita mau cuman pasang target 4 besar. Seenggaknya targetin jadi contender Scudetto gitu loh. Jadi meleset ya nggak keluar dari 4 besar. Terlalu ngerinya kalau lo targetin 4 besar, meleset keluar dari 4 besar, duitnya nggak ada kalau nggak masuk Champions League kan. Nah ya kalau karena menurut gua kalau attitude-nya nggak dirubah ya jangan pakai nama Juventus sih, pakai nama Juve Stabia atau Salernitana aja kalau nggak ngincar juara gitu kan. Kita terakhir juara kan Coppa tuh berapa, 2 musim yang lalu, itu kan juga ya Coppa, bukan Scudetto gitu kan. Ya udahlah ya, memang sudah saatnya Juve balik lagi dengan dewan direksi yang udah komplit. Ya itu kan sebenarnya apa ya, sinyalemen kalau klub ini nih memang mau diurus dengan baik gitu kan. Nah, and not to mention Juve juga publicly listed kan, ada di saham kan. Ya memang udah saatnya Juve mengembalikan hitahnya sebagai tim papan atas pengincar juara. Udah gitu aja. Itu aja kalau dari gua. Oke, terima kasih Mas Ali. Jadi jangan nunggu waktu-waktu dulu ya, Enggak, langsung udah komplit nih dewan direksinya. Oke, kalau dari Mas Ali gimana nih? Silakan Mas. Buat dengan manajemen baru ya, khususnya Comolli naik pangkat, yang sebenarnya ini yang diharapin, karena kan pasca Comolli naik kan direkrut, Juve nggak punya CEO yang benar-benar ngerti sepak bola, karena selama ini ngertinya bisnis doang. Makanya Juve jalanin seperti perusahaan yang dimana untung rugi, padahal sepak bola ada prestasinya di situ, bukan hanya untung rugi. Kalau untung rugi mah kita bus aja gitu, jangan jangan Juventus gitu ya. Juventus itu ada prestasinya. Kan? Sebelumnya Ferrero kan ya? Yang kalau nonton ngantuk banget itu kan? Itu presiden. Oh itu presiden. Scannavino yang botak. Nah itu jadi benar-benar nggak ngerti sepak bola, terus gimana lu merunning sebuah klub sepak bola hanya lihat dari sisi bisnisnya doang. Ini kayak Man United versi Itali gitu, tapi duitnya nggak banyak gitu ya. Duitnya nggak banyak duitnya. Jadi benar-benar ya harapannya dengan Comolli naik ya, kita terakhir punya CEO ngerti bola ya, Marotta ya. Super CEO. Itu akhirnya jadi Juve jadi superior di Italia dengan 9 musim berturut-turut Scudetto. Jadi harapannya dengan Comolli membangun tim yang lebih bagus lagi, lebih progresif, di mana Juve akan lebih menghibur cara mainnya dengan Spalletti tadi yang kita bicarain sebelumnya juga, dan harapannya kita punya prestasi minimal di liga lokal dulu, at least ya musim ini atau enggak musim depan ngejar Scudetto, baru nanti kita 3 tahun lagi baru ngejar Eropa. Jadi bertahap, nggak langsung
cepat gitu. Klub kaya pun butuh waktu buat juara Champions League, apalagi klub yang keuangannya pas-pasan kayak Juve. Eropa itu cuma untuk bonus, tapi liga lokal mendominasi dulu gitu. Oke, terima kasih Mas Aldi. Dengan harapan liga lokal ya kita harus mendominasinya. Kalau gimana dari pendapat Mas Rocky nih? Ada tambahan Mas? Silakan Mas. Ya Juventus harus balik lagi fitrahnya ya kan, harusnya juara terus ya kan. Klub besar dengan sejarah yang cukup mumpuni, dengan kehadirannya Comoli ini bisa membawa angin segar ke depannya. Juventus lebih baik lagi. Apalagi kan nanti akan diumumkan sporting director Ottolini yang katanya akan diresmikan ya kurang tahu ya, mungkin 2 minggu apa seminggu lagi ya. Itu mungkin bisa menjadi juga jembatan untuk talent-talent yang lebih bagus dengan harga yang murah, sehingga kita bisa lagi juara. Karena dengan begitu sponsor nanti akan males juga buat investasi di Juventus. Kalau nggak juara-juara ya buat apa kayak gitu kan. Ini kan klub besar ya kan. Ya makanya akan berdampak domino dengan kalau misalnya Juventus nggak juara, sehingga berdampak yang lain ya kan. Karena apalagi Exor kurang lebih sudah hampir mengeluarkan 800 atau 300 juta ya kan selama 7 apa 8 musim, dibantu dengan backup finansial seperti itu. Ya hasilnya nggak ada apa-apa dibandingkan dengan Marotta dulu, dengan mungkin expensesnya nggak terlalu besar tapi kita bisa 9 kali Scudetto ya kan, apalagi terus ditambah 2 kali final ya kan, baik di Cardiff maupun di Berlin. Diingetin lagi. jangan diingetin lagi. Masih ada PTSD gue. Ya menurut gue sih itu harusnya Juventus bisa balik lagi, jaya lagi, karena dengan adanya Comoli ini mungkin bisa menjadi angin segar ya kan, yang mengerti sepak bola ya kan, nggak ngantuk-ngantuk lagi. Oke, terima kasih Mas Rocky. Pokoknya kita pastinya berdukung yang terbaik ya buat Juventus. Semoga jangan kalah-kalah terus, nanti nggak ada sponsor, uangnya udah pas-pasan, aduh kacau. Oke, kalau gitu saatnya aku Amel dan juga 3 narasumber kita pamit undur diri. Terima kasih teman-teman Juventus yang sudah nonton. Jangan lupa buat di like, di share, di komen ya pendapat kalian juga. Oke, kita tutup dengan final la fine. Forza Juve. Terima kasih. Foto.